Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas'ud, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya mengamalkan sila-sila dalam masa pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Audio Jungle. Dalam masa pandemi sekarang ini, kita seharusnya selalu mengamalkan sila-sila, yaitu dasar negara kita yang berjumlah 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankan perintahnya. Salah satunya ketika kita untuk mencegah pencegahan COVID-19 menurut ilmu agama dan menurut dokter itu berbeda. Sedangkan menurut agama adalah yang tadinya mencuci tangan, tetapi menurut ilmu agama seharusnya kita berwudu. Nah, artinya pengamalan sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping kita untuk mensucikan diri kita, di samping juga kita akan terhindar dari virus corona. Karena sesungguhnya virus itu datangnya dari Allah. Jika kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah juga akan menghapuskan virus-virus itu dari kita, umumnya buat seluruh dunia. Sedangkan Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kita harus menjaga selalu keadilan dalam bentuk pemberian, salah satunya masker. Kita harus adil. Semisal kita mempunyai masker banyak, nah kita seharusnya membagikan kepada orang-orang untuk mencegahnya dari penularan virus corona. Nah, salah satunya dengan menggunakan masker. Masker ini digunakan hanya untuk pencegahan kita terhadap virus corona dan juga polusi udara. Nah, jadi sangat penting sekali keadilan di sini. Artinya kita harus selalu adil untuk memberikan ke orang-orang dan juga kita. Adil artinya kita memiliki dan orang lain memiliki. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Artinya persatuan di sini adalah kita harus bersatu untuk mencegah datangnya COVID-19. Nah, salah satunya kita harus bersatu dengan dokter. Artinya ketika dokter memberikan arahan kepada kita, kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh dokter. Salah satunya misalkan kita disuruh untuk tidak keluar rumah, kita disuruh untuk mencuci tangan. Nah, kita sebagai orang yang dinasehati, kita harus mengikuti apa arahan dokter. Nah, ketika kita sudah mengikuti arahan dokter, maka insya Allah kita selain berdoa kepada Allah, kita juga mengikuti arahan dokter, pasti kita akan terlindungi dari namanya virus corona. Kemudian kita kan sebagai orang yang tidak tahu kapan datangnya virus corona yang menjalur ke tubuh kita, kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita agar kita semua terlindungi dari virus corona. Nah, jika kita menegaskan untuk mencegah daripada mengobati, lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena sesungguhnya mencegah itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan untuk kita terlindung dari penyebaran virus corona. Oke, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di sini menjelaskan bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu adalah ketika kita sudah mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, seharusnya kita mendengarkan, karena ini juga salah satu pencegahan dari penularan COVID-19. Nah, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, keadilan sosial di sini sama seperti yang saya jelaskan di poin yang ketiga, bahwa keadilan di sini adalah kita harus adil, ya, adil dalam bidang apapun, terutama jika kita mengambil dalam diri kita, kita harus adil.
Seperti contoh, jika kita ingin mendapatkan tubuh kita yang sehat agar terhindar dari virus corona, maka kita harus berbuat adil. Nah, contoh berbuat adilnya yaitu dengan cara kita selain memakan makanan yang bergizi, kita juga adil di samping kita harus menjalankan ibadah juga. Nah, itu kan sama saja adil. Jika tidak adil, maka percuma, karena sesungguhnya ini adalah kehendak Allah. Nah, jika kita sudah mencegah sekuat apapun, jika kita tidak adil dalam membagi ibadah, maka kita akan merasakan sia-sia. Itu adalah penjelasan sila-sila yang kelima yang sama-sama kita ketahui. Oke, di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita terhindar dari virus corona. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan apabila kita sudah berpergian jauh. Sebagai contoh, ketika kita sudah pergi keluar kota maupun kita sudah pergi ke pasar, kita seharusnya jangan dulu memegang wajah, memakan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegahi penularan virus corona, yang pertama kita harus rajin mencuci tangan ya, karena penyebaran virus corona yang paling efektif itu melewati tangan. Oke, selanjutnya yang kedua itu kita harus menghindari kerumunan orang banyak. Nah, apabila kita melihat kerumunan tersebut, biasanya misalkan di masyarakat itu habis ada orang yang datang dari luar kota kita. Nah, kita sebagai masyarakat setempat, misalkan wah asik banget tuh ada acara-acara, nah kita seharusnya tidak untuk mengikuti acara tersebut. Nah, karena itu adalah sebagai contoh untuk kita agar tidak mengikuti kerumunan banyak. Karena di kerumunan banyak virus corona itu bisa saja terdapat di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak aman atau menjaga jarak 1 meter dari orang. Nah, sebagai contoh ketika kita mau berpergian ke jauh, nah biasanya kan suatu tempat itu penuh dengan orang, dan kita pun yang duduk di sini biasanya berseberangan dengan orang lain. Nah, itu kalau bisa dengan kesadaran kita sendiri, kita harus menjauh ya, karena salah satunya ketika kita berdekatan kurang dari 1 meter, itu kemungkinan kita akan tersebar dengan virus corona. Dan yang keempat yaitu kita harus selalu berwudu. Nah, berwudu di sini yang lebih efektif sebenarnya ya. Sebenarnya sama saja dengan mencuci tangan, cuma berwudu di sini selain kita membersihkan tangan, di situ kita akan membersihkan seluruh badan kita agar kita suci dan terhindar dari virus corona. Dan yang terakhir adalah selalu menjalankan sholat 5 waktu. Karena yang sudah kita bahas pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Pertama, dan kita sebagai umatnya hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua terhindar dari virus corona. Ya, untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijauhkan dari wabah ini dan bisa menghilang di negeri kita tercinta ini, umumnya buat seluruh dunia. Dan saya berharap kita semua bisa bertatap muka kembali di kampus tercinta kita yaitu IAIN Salatiga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.